Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Kenapa politik dinasti tumbuh subur di Indonesia? Ada anak presiden yang menjadi wali kota dan keluarga menjadi penguasa partai. Bagaimana perspektif Pak Ustadz? Ya, tumbuh subur gitu ya, ibarat tanaman saja tidak dipupuk itu bisa tumbuh subur. Saya jujur menganalogikan sebenarnya politik dinasti itu ibaratnya tanaman benalu. Kalau kita tahu atau pernah melihat, dan saya yakin kita semua pernah melihat yang namanya tanaman benalu. Tanaman ini tuh tumbuh bisa di mana saja dan tidak menjadi penting tumbuhnya benalu ini. Tapi yang harus kita lihat bahwa benalu kalau dia tumbuh itu menghisap sendi-sendi, menghisap sumber penghidupan yang ditempati mereka untuk tumbuh, dan secara perlahan itu kemudian menyiksa, bahkan lama-kelamaan di mana tumbuh ini itu akan mati. Misalnya kalau pohon cengkeh di situ benalu ada, maka kalau tidak segera diatasi maka cengkeh itu bisa akan mati. Begitulah politik dinasti. Memang sebenarnya politik dinasti ini tidak serta-merta secara langsung mematikan, tapi secara perlahan kita akan lihat efeknya itu bisa mematikan sendi-sendi demokrasi. Minimal pada proses regenerasi kepemimpinan yang tidak berjalan secara sehat. Itu poin yang pertama yang kita lihat, bahwa dinasti itu sebenarnya adalah sesuatu yang problem yang harus kita atasi bersama. Dan kita tahu bahwa soal politik dinasti ini kan sebenarnya adalah aspirasi yang sudah cukup lama dan selalu disuarakan setiap kali ada perhelatan demokrasi. Terutama bagi orang-orang yang memiliki kesadaran kuat, keyakinan bahwa demokrasi yang sehat, demokrasi yang tumbuh secara baik, itu sesungguhnya secara tidak langsung akan berkontribusi lahirnya regenerasi pemimpin yang cerdas, regenerasi pemimpin yang berintegritas, dengan tentunya pemimpin yang peduli dan tidak korup. Itu adalah sesuatu argumentasi yang coba kita suarakan terus. Tapi kemudian kita lihat apa yang terjadi. Politik dinasti itu kan tumbuh terus, menjadi terus adalah sebagai ancaman. Saya senang mengajak kita untuk melihat ke belakang. Aspirasi melawan yang namanya politik dinasti ini itu sebenarnya sudah sejak lama. Bahkan puncaknya itu adalah kira-kira tahun 2014-2015. Saat itu di mana ketika lembaga KPK sebagai lembaga superbody, lembaga penegak hukum yang fokus pada anti korupsi, lembaga anti rasuah ini itu kemudian banyak menyasar melakukan penegakan hukum, menangkap kepala-kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi. Sampai jumlahnya ratusan. Dan dari ratusan itu dicek, ternyata rata-rata mereka ini adalah yang kepilih ada kontribusi karena politik dinasti. Terakhir pada saat itu, masih ingat di tahun 2015, itu ada ketangkap dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu adalah Bupati Klaten gitu ya, di Jawa Tengah, lalu kemudian ada Bupati di Ciamis gitu. Kita lihat pada saat itu Jawa Barat. Itu kemudian ketangkap, lalu semua menjadi sadar. Kita gelisah problem itu, ini harus diakhiri. Pada saat itu bersamaan juga dari DPR sama-sama sepakat bahwa bahaya politik dinasti hari ini itu harus ada solusi yang ditawarkan kepada publik untuk mencegah. Karena bagaimanapun juga fakta, bahkan berbagai survei menyatakan bahwa politik dinasti potensial korup. Maka ada momen pada saat itu di pembahasan undang-undang revisi atau pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, itu kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada. Nah, pada saat itu pemerintah sepakat untuk mengatur satu khusus norma di pasal 7 huruf R, larangan untuk. Jadi meskipun bahasanya menyatakan bahwa boleh siapa saja warga negara menjadi calon kalau memenuhi syarat tidak memiliki hubungan darah, kekerabatan, kekeluargaan dengan petahana gitu. Minimal ada jeda 1 tahun gitu ya. Itu disepakati karena ada banyak argumentasi yang didapatkan pada situ ya. Kesadaran-kesadaran itu diatur dalam pasal itu yang kemudian memang agak tegas menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, bupati, wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota itu adalah memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Dalam norma itu jelas sekali gitu ya. Dan kalau kita cek di bagian penjelasan, karena yang disebut kepentingan itu adalah petahana memiliki hubungan darah ke atas, ke bawah, samping, kiri, kanan, istri atau suami atau anak, bibi, apa semua kakak, itu adalah bagian yang dianggap. Poin penting pesan di situ adalah apa sebenarnya? Kalau kita baca di perdebatan undang-undang itu menyebut bahwa
ada kekhawatiran petahana kalau dia membackup satu kandidat tertentu, maka potensial akan memanfaatkan masa jabatan, memanfaatkan kekuasaan, lalu kemudian memanfaatkan seluruh fasilitas termasuk infrastruktur dalam birokrasi, mobilisasi PNS untuk kemudian mendukung kandidat tertentu. Ini bahayanya, meskipun akhirnya kemudian dalam saat bersamaan pasal ini kemudian digugat oleh salah seorang warga negara, yaitu dari Sulawesi Selatan gitu ya, anggota DPRD Sulsel, yang kemudian menggugat karena menyatakan berpandangan bahwa undang-undang ini itu melanggar hak asasi seseorang untuk setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Itu pandangan mereka. Lalu kemudian masuk mendaftar menguji di MK, dan ternyata MK itu berpandangan yang sama. Paling tidak dalam putusannya di MK itu menyatakan bahwa yang disebut, yang menjadi penting diatur sebenarnya adalah batasan jabatan kepala daerah gitu ya. Tapi terlepas dari itu kita lihat putusan dari MK yang kemudian membatalkan pasal 7 huruf R itu kemudian tetap kembali tumbuh subur politik dinasti. Bahkan semakin menggejala yang berbahaya. Data Kopel sebenarnya itu jelas. Jadi ketika pemilu 2019 sambil menjawab pertanyaan tadi itu menarik. Jadi faktanya memang betul setelah dicabut itu bukan hanya di pemilu pilkada gitu ya. Di pemilu legislatif saja kemarin tahun 2019 ada ratusan caleg yang sesungguhnya adalah itu bagian dari politik dinasti dan terpilih ada puluhan. Pada saat bersamaan juga di pilkada, saya kira ini sejarah yang paling baru kali ini terjadi ya. Ada seorang anak kepala negara, seorang anak presiden itu kemudian ada anaknya, ada menantunya itu masuk menjadi kandidat dan akhirnya kepilih. Ada yang bertanya kepada saya, apa yang sebenarnya dilanggar? Kandidat ini maju, toh kan di MK sudah ada keputusan menyatakan bahwa politik dinasti itu fine saja, boleh-boleh saja. Apa yang dilanggar? Jawaban saya sederhana bahwa secara prosedural, secara hukum memang tidak ada dilanggar. Tapi bagi saya ini adalah, saya mengutip pernyataan teman-teman saya bahwa ini adalah pemahaman demokrasi minimalis. Jadi sekedar prosedural tanpa mencoba menarik masuk pada soal etika. Bisa kebayang kalau seorang gubernur, lalu kemudian anaknya bupati, lalu kemudian istrinya juga menjadi bupati lain, seorang presiden anaknya menjadi wali kota, di tempat lain menjadi menantu. Kira-kira gimana pola komunikasi dalam pemerintahan yang terjadi. Itu yang saya kira harus kita lihat. Dan tapi yang di luar itu poin penting yang harus dicek adalah bahwa politik dinasti itu setidaknya berimplikasi langsung pada regenerasi kepemimpinan. Dan itu tidak sehat dalam sebuah dunia demokrasi.